Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farsa Bram Siombing. Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Perkebunan, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi, kelas BUN 3B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang bertemakan kelembagaan petani dan perubahan sosial. Sebelum masuk ke pembahasan soal, mari kita bahas apa sih itu Politeknik Pembangunan Pertanian Medan atau Polbangtan Medan. Nah, jadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan atau Polbangtan Medan adalah lembaga pendidikan vokasi di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Menteri Pertanian Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Polbangtan Medan berada di bawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPP SDMP yang dipimpin oleh Ibu Dr. Ida Widi Arsanti SPMP. Pusdiktan yang menginisiasi Polbangtan Medan yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Amin SPI MSI. Saat ini Direktur Polbangtan Medan adalah Ibu Insinyur Yuliana Kansrini MSI. Polbangtan Medan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di bidang pertanian, serta mampu mendukung pembangunan pertanian modern di Indonesia. Jadi gimana teman-teman, sudah tahu kan tentang Polbangtan Medan? Selanjutnya kita masuk ke pembahasan intinya. Let's go. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu 1. Jelaskan 4 komponen bentuk hubungan sosial kemasyarakatan sebagai kelembagaan masyarakat. Yang pertama, person, di mana orang-orang yang terlibat dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas. Kedua, kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh suatu keputusan atau kepentingan, tujuan sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi. Ketiga, aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipandang secara bersama, sepakat dalam menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. Keempat, struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankan secara benar. Orang-orang tidak bisa merubah posisinya dengan kemauan sendiri. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan mengapa pembangunan pertanian disebut sebagai suatu upaya perubahan sosial. Pembangunan pertanian disebut sebagai suatu upaya perubahan sosial karena melibatkan transformasi dalam pola pikir, teknologi, kelembagaan, dan interaksi sosial di masyarakat pertanian. Perubahan ini tidak hanya mencakup peningkatan produksi dan efisiensi pertanian, tetapi juga mengubah cara petani beradaptasi dengan inovasi, mengakses pasar, serta membangun kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka, sehingga terjadilah perubahan sosial. Berikut contoh-contoh perubahan sosial akibat pembangunan pertanian. Yang pertama, transformasi teknologi. Penggunaan drone untuk pemetaan lahan dan penyemprotan pestisida secara presisi. Yang kedua, struktur sosial dan kelembagaan. Pembentukan kelompok tani berbasis desa untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam rantai pasok. Yang ketiga, lingkungan dan keberlanjutan. Petani mulai menerapkan sistem pertanian organik dan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Kita masuk ke soal yang ketiga. Jelaskan bagaimana dinamika perkembangan kelembagaan petani, peluang dan tantangan gerakan kolektif melalui program Brigade Pangan di Indonesia. Kelembagaan petani di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan pasar dan lingkungan. Awalnya kelembagaan petani lebih bersifat tradisional dalam bentuk gotong royong atau kelompok tani berbasis komunitas. Namun dengan berkembangnya teknologi dan kebijakan modern, kelembagaan ini semakin terstruktur melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi petani. Berikut peluangnya. Yang pertama, akses bantuan dan subsidi yang lebih mudah. Petani dalam Brigade Pangan lebih mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti subsidi pupuk, benih unggul, dan alat pertanian. Yang kedua, pemberdayaan petani muda dan adopsi teknologi. Program ini membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pertanian modern berbasis digital dan sensor pertanian. Yaitu tantangannya 1. Kurangnya kesadaran dan minat petani. Tidak semua petani tertarik untuk bergabung dalam sistem kolektif karena sudah terbiasa bekerja secara mandiri. Kita masuk ke soal yang keempat. Bagaimana proses pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani diinisiasi dalam program Brigade Pangan. Yang pertama yaitu langkah-langkah pembentukan kelembagaan, yaitu pertama, identifikasi potensi dan masalah. Penyuluh melakukan survei untuk memahami kebutuhan potensi lokal. Yang kedua, sosialisasi program, memberikan pemahaman kepada petani tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme Brigade Pangan. Yang ketiga, pembentukan kelompok dan struktur organisasi. Petani dibentuk dalam kelompok-kelompok dilengkapi dengan kepengurusan yang bertugas mengelola aktivitas kelompok. Yang keempat, menyusun rencana kerja. Bersama penyuluh, petani menyusun rencana kerja yang mencakup aspek budidaya, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Yang kelima,
upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, meningkatkan keterampilan petani dalam budidaya, berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Kita masuk ke soal yang kelima, bagaimana peran dan tujuan pentingnya pemetaan dan analisis stakeholders untuk memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Pemetaan dan analisis stakeholders menjadi langkah krusial dalam memperkuat kelembagaan petani karena memungkinkan identifikasi aktor-aktor kunci yang bisa mendukung atau menghambat pengembangan kelembagaan. Peran penting pemetaan stakeholders mengidentifikasi siapa saja yang berperan dalam nilai rantai pertanian, seperti dinas pertanian, penyuluh, lembaga riset, bank, dan pelaku usaha. Tujuan utamanya yaitu menghubungkan kelembagaan petani dengan sumber daya yang lebih luas, baik dalam bentuk modal, teknologi, maupun pasar. Membangun kemitraan dengan lembaga riset atau universitas untuk mendukung pengembangan riset. Kita masuk ke pembahasan soal yang keenam. Bagaimana strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang dapat dirancang untuk mendukung pertanian modern mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Jelaskan beserta contohnya. Yang pertama, strategi penumbuhan dan pengembangan. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan teknis, manajemen, dan kewirausahaan. Memfasilitasi akses petani terhadap teknologi pertanian modern seperti bibit unggul, pupuk berkualitas, alat mesin pertanian, dan sistem informasi pertanian. Contohnya, koperasi petani yang menggunakan platform digital untuk menghubungkan petani dengan pasar, menyediakan informasi harga, memfasilitasi informasi online, dan memberikan akses ke layanan keuangan. Baik, setelah menjelaskan soal teori, kita akan masuk ke soal praktek, yaitu yang pertama 1. Apabila saudara ditugaskan sebagai penyuluh pertanian yang diminta untuk menginisiasi pembentukan kelembagaan petani atau kelembagaan ekonomi petani pada komoditas perkebunan strategis kakao di Kabupaten Aceh Tenggara. Uraikan strategi dan langkah-langkah serta kegiatan yang dapat dipersiapkan dalam upaya pencapaian target tersebut. Langkah-langkah pembentukan kelembagaan petani kakao. Identifikasi dan pengorganisasian petani, yaitu 1. Melakukan pendataan petani kakao di Kabupaten Aceh Tenggara. Kedua, mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi petani, seperti akses pasar, permodalan, dan produktivitas. Ketiga, mengadakan pertemuan awal untuk menjelaskan manfaat dan tujuan pembentukan kelembagaan petani. Pembentukan kelembagaan petani kakao. Yang pertama, membentuk kelompok tani atau koperasi petani dengan kepengurusan yang transparan. Kedua, menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART kelembagaan. Ketiga, mengadakan musyawarah untuk menentukan struktur organisasi dan aturan kelembagaan. Penguatan kapasitas petani dan kelembagaan. 1. Pelatihan manajemen kelembagaan dan keuangan bagi pengurus dan anggota. 2. Pelatihan budaya kakao berkelanjutan termasuk teknik pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian hama. Ketiga, pelatihan pasca panen dan pengolahan kakao agar menghasilkan produk dengan mutu tinggi. Keempat, pelatihan akses pasar dan strategi pemasaran kakao. Kita masuk ke akses perdanaan dan sarana produksi. 1. Menghubungkan kelompok tani dengan lembaga keuangan seperti KUR. Kedua, mendorong petani untuk mengikuti program bantuan pemerintah. Ketiga, mengusulkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan. Penguatan akses pasar dan kemitraan. 1. Menjalin kerjasama dengan eksportir dan industri pengolahan kakao. Kedua, memanfaatkan platform digital dan e-commerce untuk memperluas pasar kakao. Ketiga, mendorong sertifikasi kakao berkelanjutan agar produk lebih kompetitif di pasar global. Kita masuk ke soal praktik nomor 2, yaitu 2. Terkait kelembagaan yang sudah terbentuk, jelaskan hal-hal berikut, yaitu A. Mekanisme pemilihan pengurus. B. Penetapan aturan atau kesepakatan bersama dalam kelembagaan yang terbentuk. C. Proses perencanaan kegiatan kelompok secara partisipatif. D. Proses pengambilan keputusan. Baiklah, langsung saja kita bahas. A. Mekanisme pemilihan pengurus. Yang pertama, pemilihan dilakukan secara demokratis. Kedua, setiap anggota diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri. Ketiga, pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi lainnya yang dibutuhkan. Keempat, pemungutan suara dilakukan dengan sistem voting terbuka. Kelima, setelah terpilih, pengurus harus menyusun rencana kerja kelembagaan. B. Penetapan aturan atau kesepakatan bersama. Menyusun AD atau ART kelembagaan yang mencakup hak dan kewajiban anggota. Menentukan aturan mengenai keuangan, membuat kebijakan mengenai keanggotaan, sanksi dan mekanisme pelayanan penyelesaian konflik.
Keempat, kesepakatan ditetapkan melalui musyawarah anggota dan ditandatangani oleh pengurus. C. Proses perencanaan kegiatan kelompok secara partisipatif. Menyusun rencana kegiatan tahunan melalui diskusi. Kedua, setiap anggota diberikan kesempatan untuk mengusulkan ide atau program yang ingin dijalankan. Ketiga, melibatkan penyuluh pertanian dan pihak terkait dalam penyusunan program. Keempat, menetapkan skala prioritas kegiatan berdasarkan kebutuhan. D. Proses pengambilan keputusan. Keputusan utama dibuat berdasarkan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, dilakukan voting dengan suara mayoritas. Keputusan yang telah disepakati dituangkan dalam notulen rapat resmi. Setiap keputusan harus memperhatikan kepentingan bersama dan prinsip keadilan. Baiklah, kita sudah membahas semua soal ujian tadi. Semoga penjelasan ini tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga membantu kalian memahami konsep-konsep penting dalam kelembagaan petani dan perubahan sosial. Mari kita sama-sama berkontribusi untuk kemajuan pertanian Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Saya Faris Abraham Siombing, menutup video ini. Sekian dan terima kasih.